Baik, sebelum Bapak Rusdi dan Pak Wardan membacakan ibu terus saya duluan ini. Ya, saya tahu Pak Wardan sama Pak Rusdi ini lebih kurang sama saudara saya kalau saya ambil. Di Cina ada bunga aster, sungguh indah dipandang mata. Hari ini 28 Oktober kita peringati Hari Sumpah Pemuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama yang kita hormati, yang kita muliakan dan yang kita sayangi bersama Bapak Haji Muhammad Wardan selaku Bupati Indragiri Hilir. Sebenarnya Pak Wardan 2 hari yang lalu saya dapat WA dari Kasubag protokol Bapak bahwa saya pada saat itu belum ada kepastian Bapak akan hadir. Beliau menyampaikan kemungkinan Pak Wardan tanggal 29 akan kembali ke Indragiri Hilir. Tapi pada malam hari ini kita bukti komitmen Pak Bupati hadir di kita kepada kabinet saya itu. Tepuk tangan dulu Bapak. Sebenarnya Bu Suleka juga mau hadir, cuma saya ada WA katanya agak pilih, jadi sehingga tidak bisa hadir, jadi saya nanti itu setina. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati anggota pemerintah yang alhamdulillah pada malam hari berbahagia ini hadir Bapak Tarmizi, Kapten Tarmizi, mewakili Bapak Dandim dalam halangan. Seterusnya yang sama-sama kita hormati Ibu Kejani, juga tadi ada WA ke saya, mohon maaf tidak bisa hadir, diwakilkan oleh Ibu Kasifin dan Ibu Juniarti. Kalau tidak salah ini istri Pak Wadi, betul. Jadi nanti Pak Wadi insyaallah akan memberikan materi. Jadi kalau tukang lewat yang bukan tolong jangan marah. Ya. Kemudian juga yang sama-sama kami hormati tentu dalam hari ini Ketua KPU yang alhamdulillah pada malam hari ini masih komitmen. Info dari beliau sebenarnya tanggal 30, 28 kita tidak bisa. Tapi karena kita sudah MOU kita beliau hadir. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Kemudian juga yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Riau, Ibu Hajah Setina Primawati Rusdi. Jadi teman-teman, kawan-kawan, saya ingin bercerita pada kegiatan ini saya mengundang 7 anggota DPRD Provinsi Riau. Tapi alhamdulillah hari ini hanya Bu Setina yang mau hadir. Tepuk tangan dulu untuk Setina. Ya. Kemudian juga yang kami hormati ada narasumber ini Dr. Wati. Terima kasih Pak. Beliau ini adalah Sekretaris Majelis Pemuda Indonesia. Jadi kalau di KNP itu ada pembina, namanya adalah Sekretaris Umum kami. Jadi kalau Bapak kami konsultasi sama beliau. Kemudian juga yang sama-sama kami hormati, ini dapat info pada malam hari ini kita juga datang tamu yaitu Ibu Tiana Tanjung. Silakan berdiri dulu. Jadi Ibu Tiana Tanjung ini, ketika kita baca sejarah, beliau ini adalah anak daripada Bapak Akbar Tanjung, mantan Ketua KNPI Indonesia. Tepuk tangan dulu. Wah, selamat datang dulu. Kemudian juga yang sebelahnya juga, saya kurang kenal yang mewakili juga yang saya hormati. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati para kepala badan, kepala dinas yang berkesempatan hadir, yang alhamdulillah pada malam hari ini ada beberapa kadis. Ada kadis BMJ, ada kadis perpustakaan juga, ada yang mewakili dari Sekuan, mewakili kadis pemuda olahraga yang ada, mewakili camat pemilahan dan beberapa kepala dinas kabar yang tidak bisa satu persatu namun tidak langsung mereka soal saya. Kemudian juga yang saya hormati ketua-ketua paguyuban. Tadi saya lihat ada ketua KKS mana? Ya, alhamdulillah ketua KKS beliau ini adalah bendahara Majelis Pemuda Indonesia Pak. Kontraktor kita Indonesia. Ketua umumnya itu tidak hadir Pak Robi Jayadi. Beliau adalah ketua pemuda Pancasila Pak Rusdi.
Kalau di Pekanbaru kan pemuda Palestina itu kan kalau ada yang ganggu gas. Alhamdulillah selama saya memimpin karena dikekang oleh kawan-kawan pemuda Palestina dan saya pun hari ini juga menjadi anggota pemuda Palestina juga. Ya, beliau tidak hadir dan dia mohon maaf. Kemudian juga ketua-ketua paguyuban lainnya yang mungkin tidak bisa sebut satu persatu. Kemudian juga tadi saya melihat juga ada orang tua saya, Bapak Haji Zaini Awang, Ketua EPK. Tadi saya lihat beliau hadir, sudah pulang. Nah, tadi beliau juga hadir, Ketua Pertemuan Kebangsaan. Kemudian juga yang saya hormati tokoh masyarakat, alim ulama dan tokoh pemuda. Yang alhamdulillah malam hari ini Pak Wadan, Pak Ezen kita berkumpul dikelilingi oleh aktivis dan pemuda. Ada juga saya lihat dari HMI Cabang Pemilahan, ada juga dari PPI, dari PPI ada, oke, dari MNI, dari kami, ya, dan seluruh organisasi Cipayung maupun yang tidak Cipayung yang tidak bisa sebut satu persatu. Kemudian juga kita berikan aplaus juga untuk siswa-siswi 8 sekolah yang kita undang. Terima kasih. Ini adalah pendidik pemula ini, Pak Wadan, sengaja kita undang biar mereka nanti ketika selesai sekolah berkuliah mereka paham tentang cara KMPI dengan baik. Makanya kita undang juga siswa kelas 3 ini, Pak. 2024 mereka sendiri dan insya Allah. Kemudian juga yang saya hormati seluruh ketua PK KMPI Kecamatan Kabupaten Indragiri Hilir, pengurus DPD KMPI Kabupaten Indragiri Hilir. Nah ini ada Bung Aditya, tapi terlupa. Ini sekretaris KMPI. Silakan berdiri, Bu. Nah, ini ketua dari media Siber dan beliau sekarang Pak menjadi usaha papan bunga. Makanya papan bunga ada 40 lebih coba mengucapkan. Itu usaha beliau, Pak. Terima kasih, Bu. Gara-gara Bu papan bunga ini akan terjadi, Pak. Ya. Ini ada ketua panitia dan juga yang tidak terlupakan ini Pak Wadan, Pak Ezen. Ini saya juga mau mengenalkan nih. Kita di desa ini ada ratusan desa, tapi di Kecamatan Kemuning karena saya adalah orang Kemuning. Dari 12 desa, kepala desa saya mengundang 1 kepala desa saja, yaitu kepala desa Keringat Hulu. Silakan berdiri Pak Srodi. Ya, dapat saya infokan kenapa saya mengundang beliau, Pak? Karena saya menganggap dengan mengundang kepala desa terpilih di Keringat Hulu sama juga dengan hal mengundang 12 kepala desa yang ada di Kecamatan Kemuning. Kenapa demikian? Karena kemarin saya juga ikut menyaksikan beliau juga ikut bertanding sebagai calon kepala desa. Dari 5 calon kepala desa, dari 10.000 DPT jumlah penduduk yang ada di desa Keringat Hulu, beliau hampir mencapai 3.500 suara yang beliau dapatkan. Ya, itu akhirnya saya undang. Yang mana tahu di sini ada caleg kabupaten dan 6, caleg provinsi, caleg DPR RI, calon bupati, calon gubernur, kalau sektor bupati ya Pak. Beliau banyak suara. Tapi Pak Wali saya ingatkan di sini ada Bawaslu, ada KPU. Kalau mau mendukung tunggu koordinasi dengan KMPI Kabupaten Indragiri Hilir. Ya. Kemudian juga yang saya hormati, ini ada juga sahabat saya tadi, Denny Satriani. Mana Denny? Ya, terima kasih. Ini Denny ini kawan saya semasa saya kuliah Pak Ezen. Mungkin Pak Ezen Pak Wadan ingat saya ketua mahasiswa Kecamatan Kemuning, beliau ketua IKAPAMA. Kalau pada saat bertarung di Pekanbaru, kalau anak Madang itu diidentikan anak Mas Maksud. Tapi kalau Selatan itu adalah anak Mas Wadan pada saat itu. Nah ini identik itu. Ya kita harus ingat waktu kita bertarung kemarin 3 calon. Saya, saudara ini ada namanya Muhammad Reza. Muhammad Reza ini adalah calon dari Bandung Utara, cucu Bapak Ramadhan Kepala Baperdaya calon bupati di Bandung Utara. Tapi yang Pak Wadan yang terpilih. Apa seluruh Pak Wadan? Pada kesempatan berbahagia ini saya ingin mengajak kepada seluruh kita semua untuk memanjatkan rasa bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa diberikan nikmat berupa nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka yang melaksanakan kegiatan yang saya anggap ini adalah kegiatan yang sangat berat, yaitu kegiatan kita mengajak KMPI Talkshow Kepemudaan. Bagaimana KMPI ini mampu mengajak masyarakat bagaimana pemilu pilkada Pilpres 2024 berkualitas. Bagaimana pemilu yang berkualitas, pemilu yang adil, damai, sentral dan tidak ada money politik. Itulah harapan kita. Kemudian juga
Salawat dari salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Bupati, Bapak Haji Muhammad Rusli Jenal, anggota Forkopimda beserta para hadirin berbahagia. Saya berdiri di sini mewakili daripada Komite Nasional Pemuda Indonesia. Pada malam hari ini juga, pada hari ini juga bertepatan tanggal 28 Oktober, dapat saya nyatakan malam hari ini, tanggal 28 ini merupakan hari yang paling bersejarah bagi pemuda seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari tadi pagi kita Bupati ikut bersama-sama menyaksikan kegiatan apel bendera yang dilaksanakan di lapangan Gajah Mada. Saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku, ketahuilah kegiatan yang dilaksanakan pada tadi pagi tidak hanya dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir, tapi dilaksanakan, didengungkan sampai ke seluruh pelosok dan seluruh kabupaten yang ada di Indonesia. Timbul satu pertanyaan, apa makna yang dapat kita ambil dari kegiatan Sumpah Pemuda ini? Makna yang dapat kita ambil tidak lain tidak bukan kita sebagai generasi kaum pemuda, maka kita harus mengingat peristiwa 95 tahun yang lalu, yang mana 95 tahun yang lalu telah terjadi peristiwa yang sangat bersejarah, yang mana seluruh aktivis, seluruh pemuda, mahasiswa, ormas, OKP bersatu bergabung dalam rangka berdiskusi memprakarsai tonggak persatuan bangsa Indonesia ini. Jadi saudara-saudaraku, tentu di dalam bingkai ikrar Sumpah Pemuda. Pada malam hari berbahagia ini saya mengajak sahabat-sahabat dan kawan-kawan kaum pemuda yang merasa pemuda, ikuti ikrar yang saya sampaikan ini. 1. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Terima kasih. Maka ikrar inilah yang membuat pemuda di seluruh penjuru bersatu padu untuk membangun bangsa Indonesia ini. Bapak Bupati beserta para hadirin yang berbahagia. Kemudian juga saya ingin menyampaikan kepada Bapak Wardan dan juga sebagai laporan bahwasanya kita kemarin Pak dilantik pada tanggal 29 Oktober tahun 2020. Maka pada hari ini tanggal 29 Oktober 28 Oktober tahun 2023. Artinya saya memimpin baru 1 tahun. Masih ada sisa 2 tahun lagi Pak. Beda periode dengan Bupati dengan KPI, kalau saya masih ada 2 tahun lagi. Jadi dalam hal ini saya dapat melaporkan bahwasanya kita juga sudah melaksanakan beberapa kegiatan Pak Wardan. Yang pertama, setelah kita dilantik kemarin, kita langsung melaksanakan yang namanya kegiatan TOT atau Training of Trainer. Yang mana kegiatan itu kita laksanakan untuk memperkuat kapasitas kepemudaan internal KPI itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita juga sudah melaksanakan pembentukan ranting KPI di 20 kecamatan. Alhamdulillah kemarin kita sudah melantik ke KPI 20 kecamatan secara serentak di ibu kota Temilahan. Sebagai laporan Pak, informasi dari Sekretaris Umum saya berdasarkan SK yang saya tanda tangani itu anggota KPI kita 1 kecamatan sebanyak 50 orang. Artinya tinggal kita kalikan saja 50 kali 20 itu kita memiliki 1000 kader KPI yang terletak dan tersebar luas yang ada di Kabupaten Indragiri. Ini saya berkembali Pak, ini real apa adanya. Kita ketua-ketua KPI kecamatan juga hadir. Kemudian juga pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Bupati Indragiri Hilir
Kegiatan yang kita laksanakan pada malam hari ini merupakan tindak lanjut antara KPU dengan KNPI, Pak. Karena kemarin beberapa hari lalu Pak Ketua kita sudah melaksanakan MOU antara KPU yang mana salah satu poin yang bersama-sama mensosialisasikan tahapan pemilu. Dan kegiatan pada hari ini berkaitan tentang bagaimana cara KPU untuk menggandeng seluruh ormas OKP agar pemilu tahun 2024 nanti berjalan dengan lancar. Kemudian juga yang terakhir pada kesempatan berbahagia ini dapat saya sampaikan, pertama adalah ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Bupati Indra Giri yang dalam hal ini sudah memimpin Indonesia selama 10 tahun yang lalu. Mungkin Pak, selama kepemimpinan Bapak 10 tahun dan selama kami, baik saya secara ketua, secara pribadi dan mewakili kawan-kawan, jika mungkin dalam kepemimpinan organisasi kami ada kata-kata yang belok yang berkenan di hati Bapak, ada kata-kata hal yang mungkin belum tepat, perasaan Bapak kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Karena apa ini saya utarakan tidak pantas selaku ketua organisasi harus bermohon maaf di hadapan umum. Karena ini perlu saya sampaikan. Karena saya tahu Pak Wadah insya Allah pada tanggal 22 November nanti jika tidak ada halangan beliau tidak lagi bertugas sebagai bupati, maka inilah kesempatan saya mewakili daripada KNPI untuk menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada pimpinan. Kemudian juga ucapan terima kasih selama ini atas arahan, bimbingan, syukuran Bapak juga dan marah Bapak juga kalau ada selama Bapak pimpin dengan saya maupun kawan-kawan. Yakin dan percaya apa yang Bapak lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami seluruh pimpinan OKP dan rumah akan selalu mengenang jasa yang terbaik Bapak selama Bapak pimpin. Tepuk tangan dulu. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini saya juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya. Kalau tadi ketua panitia menyebut Pak Rusli Bapak Pembangunan Riau, jujur Pak, itu bukan olo-olo, itu bernama Pak Aden. Betul atau tidak? Bapak lihat flyover yang ada di Kota Pekanbaru, jembatan Rumbai dan gedung-gedung yang sedang memuncak itu dalam zaman Bapak Haji Muhammad Rusli Zainal. Dan juga harus saya ingat, selama saya menjadi ketua ini 1 bulan sekali saya bisa lewat dan juga ke rumah Bapak, karena gubernurnya adalah orang Indra Giri. Kalau orang-orang ini ingin mudah berkomunikasi dengan Pemda, maka tidak ada salahnya 2024 ini ada orang ini yang harus kita doakan kita sebelumnya. Ini yang menyampaikan perasaan kita saya. Kemudian juga tadi ketua panitia menyampaikan Bapak Pembangunan Riau. Kalau saya lebih tepat Bapak adalah suhu politik Riau. Suhu artinya guru di atas guru. Saya tahu kalau Pak Rusli pidato Bapak sangat jago dalam mengutarakan, tapi saya juga jago dalam menyampaikan ini kepada Bapak. Kenapa saya sampaikan Bapak suhu politik Riau? Kita secara fakta, Bapak tidak lagi jadi gubernur, orang menjadi bupati itu orang ketemu Bapak. Bupati kapan menjadi bupati ketemu Bapak juga. Calon gubernur juga ketemu dengan Bapak. Padahal Bapak bukan gubernur Riau lagi. Ini adalah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala dan dititipkan kepada Bapak banyak berbuat selama menjadi gubernur Riau. Tepuk tangan dulu untuk saya. Kemudian juga pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada para pemerintah, mulai dari kejaksaan, dari Kodim, dari Polres, dan dari pengadilan negeri, pengadilan agama. Alhamdulillah, selama saya memimpin jadi ketua, komunikasi antara KNPI dengan pernikahan sangat bagus sekali. Kemudian juga ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh kepala dinas, kabak yang mungkin dalam hal ini karena keterbatasan daripada KNPI tidak dianggarkan di dinas pemuda olahraga. Jadi wajar saja kalau ketua panitia lupa Pak Kadis tidak bantu, tetapi tidak masalah. Dibantu 50.000 tetap diambil, tidak dibantu tidak masalah. Karena memang jujur saja KNPI tidak memiliki anggaran di dinas pemuda olahraga. Ini perlu saya sampaikan. Bukan tidak dianggarkan karena memang ada hal yang memang tidak bisa dianggarkan. Kalau masalah anggaran Pak Wardani sudah menganggarkan kepada 100 juta Pak. Nyampe di dinas pemuda olahraga ditolak tidak bisa dilaksanakan. Jadi ini perlu saya sampaikan, jangan kawan salah paham. Kita melaksanakan mediasi ini adalah partisipasi dari OPD juga, dari perusahaan dan juga dari bantu Pak Wardani secara pribadi. Terima kasih Pak Bupati. Kemudian juga pada kesempatan ini juga terima kasih kepada seluruh pimpinan OKP, pimpinan ormas yang dalam hal ini juga sudah tegak lurus
selalu membackup kegiatan KMPI. Semoga kegiatan KMPI tidak hanya terlaksana di 2023 dan di 2024 akan terlaksana terus-menerus. Kemudian juga ini hampir terlupa tadi, Ketua Laskar Melayu, silakan berdiri. Ya, ini kadang-kadang saya karena tidak menyentuh sama kawan, tak mau tegur. Jadi kita lihat pidato kita tidak berisi, yang penting hati orang senang. Yang mudah-mudahan kita dapat meraih senang. Saya rasa mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kalau ada kata-kata yang berkenan, itu adalah kelemahan daripada saya. Yang jelas pada malam hari berbahagia ini saya sangat bangga dan sangat terharu. Kenapa saya berada di antara Pak Enzet dan Pak Wardan. Jarang sekali saya duduk bersama Bapak berdua langsung. Kecuali waktu dari mahasiswa dulu. Ya kita doakanlah untuk di tahun yang akan datang Pak Wardan sukses di karirnya dan Pak Enzet juga sukses di karirnya. Itu adalah doa terbaik dari kami. Ini saja mungkin dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan sebelum saya menutup pidato singkat ini, saya ingin membacakan sebuah pantun. Ikan kakap, ikan bawal, ikan tenggiri, ikan kerapu, ikan gabus, ikan selais. Itulah nama-nama ikan yang ada di Indra Giri. Assalamualaikum warahmatullahi